Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, apa kabar? Ini sebagian dari kita sudah merayakan hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan saya tentu saja bersama dengan seluruh kru dari Forum News Network mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali Anda, walaupun Lebaran kita temani Anda bersama saya dari obrolan di meja redaksi Off the Record Forum News Network bersama dengan saya Hirsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda di hari yang fitri ini, pemirsa Off the Record. Selamat bertemu dengan keluarga dimanapun Anda berada, dan kami akan tetap menemani dengan isu-isu yang terkini ya, karena walaupun ini Lebaran yang seharusnya adem-adem, ternyata isu-isunya tetap hangat-hangat kuku gitu, bahkan lumayan hot kalau di media maya gitu. Ya. Oke, sebagian Anda saya kira sekarang sudah sebagian besar ya dari Anda, saya kira sebagian sudah ada di kampung halaman. Selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga setelah 2 tahun ya. Ini tahun ketiga nggak bisa Lebaran. Sebagian masih ada yang bisa, tapi sebagian mayoritas tidak. Makanya kemarin banyak yang berjuang terjebak di kemacetan lalu lintas untuk ke arah Jawa. Itu saya lihat ada yang tidur-tidur di jalan tol yang bahagia. Sementara yang ke Lampung, bukan ke Lampung, Sumatera itu tertahan di Pelabuhan Merak ya, sampai beberapa jam. Nah, kita hanya bisa mengawal Anda juga, mengucapkan tentu saja sekarang terbayar dong ya kelelahan sepanjang perjalanan kemarin. Tapi jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, karena bagaimanapun juga pandemi itu belum berlalu ya. Tetap saja ada potensi penularan, dan jangan sampai kemudian setelah pulang dari kampung halaman malah yang terjadi kemudian ada klaster baru, klaster di kampung halaman maupun klaster nanti kembali ke kota masing-masing, terutama Jakarta ya. Oke. Mbak Agi ngomongin apa nih Lebaran nih enaknya? Kalau di media, selain soal mudik Lebaran yang diikuti oleh puluhan juta rakyat Indonesia, bahkan katanya ada yang mengatakan tembus dari 100 juta begitu ya yang mudik, tapi sebenarnya soal-soal profesor atau kompresor itu ya, Pak Budi Santoso begitu, itu masih tetap ramai Mas Hersu di Twitter, apalagi di Facebook, karena dia memposting tulisannya yang rasis tersebut di Facebook ya, itu tetap ramai dan orang tetap berkomentar. Jadi mungkin pemirsa ini juga sambil mudik, sambil di mobil atau di bis atau di kereta, mereka tetap membuat status tentang itu begitu. Karena kalau saya lihat timeline-nya itu riuh betul begitu ya. Dan kalau saat ini itu sudah mendapat banyak tanggapan dari Pak Mahfud yang membuat nge-tweet gitu ya beberapa kali, dan juga dari kepala LPDP dan sebagainya. Juga orang menantikan dari tanggapan dari Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim, dan juga tanggapan dari DPR sudah beberapa yang menginginkan bahwa ini kemudian diproses, jadi tidak hanya sekedar ini, dan juga meminta agar yang bersangkutan minta maaf gitu. Di luar profesor ini kan soal rasisme ini juga ramai juga ya. Ini siapa sih Mbak ini yang di Surabaya yang lagi maki-maki nunjuk-nunjuk video ini Anies Baswedan ini siapa sih, saya nggak kenal banget nih orang. Iya, ini kurang diketahui identitasnya, bahkan gendernya apa juga kurang diketahui begitu, karena apakah betul pemuda ataukah pemudi begitu ya. Tapi yang jelas dia memang isi omongannya itu sangat rasis. Jadi mengatakan bahwa Anies dari Yaman saya tidak kenal gitu, bahkan Yaman diucapkan beberapa kali begitu ya, dan kemudian viral, dan ini viralnya di TikTok sebenarnya dengan akun Rianda270_ begitu. Tapi sekarang akunnya sudah ditutup, begitu juga dengan akun Instagramnya, karena betul-betul diserbu begitu ya. Dengan gayanya yang seperti ini nih betul-betul meresahkan Mas Hersu. Jadi narasinya itu ya itu tadi, narasi pembelahan, cenderung Islamofobia gitu, dan juga xenofobia begitu ya. Jadi ini cocok ya. Ini kejadian juga ini di Surabaya ya ini ya. Iya betul, di Surabaya, dan dia mengaku sebagai orang Surabaya, walaupun saya perhatikan dari beberapa orang Surabaya sendiri tidak mengenal dia dan meragukan bahwa dia adalah orang Surabaya
asli, maksudnya apakah dia orang dari luar kota Surabaya kemudian menetap di situ, karena dari logatnya bukan logat Surabaya ya. Ya, jadi semuanya sebenarnya ada kaitannya dengan Surabaya karena Profesor Budi Santosa, Santosa Mbak, bukan Santoso kalau saya lihat postingannya Oh Mbak. begitu. Ya, tapi Iya. memang jumbuh nama dia Budi Santosa Purwokartiko. Jadi rada memang agak susah itu mengucapkannya gitu. Ini kan juga sebenarnya beliau ini guru besar di ITS ya, Universitas Institut Teknologi Surabaya, 10 November Surabaya. Itu jadi terhubung juga dengan Surabaya. Oke, saya kira ini penting. Ini selalu jadi concern kita ya, selalu menjadi concern kita persoalan pembelahan, soal rasisme, soal kalau ini sudah Islamofobia ini jadi soal sangat-sangat serius dan sekarang ini sebenarnya bukan hanya menjadi concern kita di Indonesia, tapi menjadi concern dunia internasional, termasuk di Amerika kan gitu ya. Kita ingat ada satu bill, ada satu undang-undang yang diajukan oleh anggota DPR dari seorang anggota Kongres dari Demokrat yang tinggal menunggu persetujuan dari Senat ya. Jadi kalau Senat itu senatornya gitu kan, di sana ada Kongres, ada senator gitu sedang menunggu itu. Terus kemudian kita tahu kemarin bahwa tanggal 15 Maret ya oleh PBB disahkan sebagai Hari Anti Islamofobia. Nah, tapi di Indonesia ini memang tanpa sadar kita ini belakangan ini ya Mbak ya, Islamofobia itu parah banget ya di Indonesia ini ya. Ini seiring dengan pembelahan ya harus kita sebut bahwa ini marak di era pemerintahnya Pak Jokowi gitu. Betul. Dan ini narasi betul-betul narasi yang kita mesti bolak-balik sampaikan bahwa FNN ikut berada di garda terdepan untuk memerangi seperti ini ya. Bukan hanya soal Islamofobia tetapi juga diskriminasi terhadap siapapun ya di dalam terhadap bangsa ini, jadi bukan hanya punya Islamofobia, apapun rasisme termasuk terhadap saudara-saudara kita di Papua, terhadap minoritas dan yang lain dan sebagainya. Kita ini betul-betul menyatakan bahwa FNN berada di garda terdepan ini. Jadi jangan kemudian ketika merasa bahwa ketika ini hanya pembelaan kita terhadap soal Islamofobia, tetapi karena Islam itu adalah mayoritas, jadi ini menjadi sangat serius ya di Indonesia gitu ya. Oke. Nah profesor ini, aduh saya kalau lihat, saya baca status-statusnya yang di mana-mana, dia nyebar di mana-mana, itu ternyata konsisten memang profesor ini. Dan yang sangat menarik ini, dia ini ternyata itu adalah kelompok dari GAR, Gerakan Anti Radikalisme ITB ya, yang waktu itu beberapa waktu yang lalu itu meminta agar Majelis Wali Amanah ITB Profesor Din Samsudin itu dipecat dengan alasan, kenapa, sederhana banget Mbak alasannya, dan itu cemen banget. Dan menurut saya nggak percaya bahwa narasi itu muncul dari orang-orang pinter lulusan ITB gitu ya. Dan ternyata ada Budi Santosa juga di situ di deretan ini, dia nomor 172 ya, dia di deretan dari 2065 orang yang tanda tangan gitu. Alasannya apa sih? Waktu itu ada juru bicaranya siapa, perempuan kalau nggak salah, Made siapa gitu. Betul, perempuan. Menyebut bahwa karena dia menjadi deklarator dari kami dan selalu mengkritisi kebijakan dari pemerintahan yang sah, dalam hal ini pemerintahan Pak Jokowi, dan itu katanya membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya tepuk jilid betul, ampun deh. Kok ada orang-orang seperti ini, cara mikirnya itu cemen banget ini gitu. Padahal pasti mereka nggak percaya ini kalau lulusan ITB gitu. Saya kira lulusan ITB yang lain juga malu itu punya alumni semacam ini, Mbak ya. Iya betul. Kalau kita mencermati tadi Mas Ersu juga mencermati medsosnya kan ya. Kalau saya melihat dari cara dia menulis gitu ya, dari cara dia bernarasi, dia meletakkan titik koma dan kemudian juga huruf kapital dan tidaknya pun juga itu seperti bukan tulisan seorang guru besar begitu ya. Bahkan bukan tulisan seorang guru begitu, apalagi guru besar begitu. Nah, kemudian jadinya saya berpikir wajar ya kalau seandainya dia mengidolakan Ade Armando dan kemudian Denny Siregar yang suka bernarasi dan menulis. Karena kalau saya lihat memang cara menulis Denny Siregar dan Ade Armando ini kelihatan levelnya itu masih di atas Pak Budi Santosa, rektor dari mohon maaf dari Kalimantan ini begitu ya. Memang kasihan juga ini dari universitasnya ya Mas Ersu ya, karena memang mereka memberikan pernyataan resmi ya di dalam websitenya bahwa mohon
agar tindakan yang dilakukan oleh Budi Santoso ini tidak dikaitkan sama sekali dengan universitas tersebut begitu ya, karena ini dianggap sebagai tindakan pribadi begitu, sama sekali tidak terkait. Padahal di Ini mana-mana bahaya yang kalau namanya nggak diingatkan jadi ITK, orang nggak tahu kalau Institut Teknologi Kalimantan itu dikira Institut iya, Tercemar Kalimantan. Itu kan Pak bahaya. Jadi penting itu ITK segera memberikan iya. klarifikasi nih. Iya ya, Norak banget kok. saya sendiri dalam hati jadi kasihan Mas Risu dengan ITK-nya begitu kan, karena apalagi dengan pernyataan resmi di dalam website-nya mereka bahwa pernyataan rektor itu adalah dalam rangka pandangan pribadinya, semuanya tidak ada kaitan. Jadi tolong siapapun yang mengkritik tidak dikaitkan dengan ITK. Saya jadi karena merasa kasihan, jadi untuk menyebut nama ITK pun jadi tidak ingin mengaitkan gitu ya dengan Iya nggak apa boleh yang memang. Ini dilakukan. nggak ada urusannya dengan ITK. Tetapi apa boleh buat karena beliau itu Iya, adalah rektor dari ITK, rektor loh gitu. Jadi kan iya orang betul. bilang kalau kalau seorang rektornya aja seperti itu, bagaimana produknya kan orang jadi berpikir begitu ya. Iya, Tetapi yang iya. hebat menurut saya humasnya itu ya Mbak yang memberikan penjelasan, Mhm. berani mengambil Iya. sikap seperti itu ya, segera menyatakan Iya, tidak. Nah iya hebat. betul. Ya, padahal yang melakukan seorang rektor gitu, tapi dari humasnya berani bersikap seperti ini. Dan kemudian juga kalau dari narasinya ya Mas Yersu, dia mengatakan bahwa qadarullah, insya Allah, terus kemudian dan sebagainya ya, istilah seperti itu yang biasa kita ucapkan dalam sehari-hari, barakallah begitu misalnya dikatakan sebagai kata-kata langit begitu kan menurut dia begitu. Dan kemudian yang menarik Pak Mahfud MD ini membahas gitu dalam cuitan Twitternya ada 3 kali Pak Mahfud MD ini menuliskan bahwa itu sama saja dengan orang Kristen mengucapkan haleluya begitu, puji Tuhan dan sebagainya, itu sama persis. Apakah kemudian kalau saudara Kristen kita mengucapkan haleluya kemudian puji Tuhan, kita juga menganggap itu sebagai kata-kata langit gitu yang tidak layak, yang membuat mereka kemudian layak untuk kita stigma sebagai seseorang yang radikal begitu, karena dia ini kan nuansanya adalah selalu menuding radikal itu tadi begitu. Nah, apakah kalau kemudian yang non Muslim juga mengucapkan istilah dalam kalimatnya dalam keseharian agamanya, apakah juga kita patut begitu untuk menstigma seperti itu begitu? Dan yang menarik lagi Mas Ersu, saya lihat ini Profesor Budi Santoso ini kalah sama anak-anak SMP. Karena baru saja itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK buat kompetisi tentang keuangan syariah, di mana di situ kompetisi keuangan syariah yang tentu saja tentang hukum-hukum syariah, cara bertransaksi ala syariah, misalnya akadnya seperti apa, terus kemudian bagaimana hubungan kreditur dengan debitur dan sebagainya. Dan ini yang menang adalah SMP Kalam Kudus, sebuah SMP Kristen dari Jayapura, Papua. Nah, ini double. Ini kan kebetulan saudara-saudara kita yang dari Papua ini juga orang yang sering etnis yang paling sering mengalami ini juga ya rasisme ya, Mbak ya. Betul, betul. Dan kemudian Ini double yang tantrum ini. memenangkan dia. Iya, ini saya juga, luar biasa begitu ya, anak SMP, kemudian ada kompetisi secara nasional dan yang lainnya yang menang itu dari Semarang, dari kota-kota yang lain dan adalah SMP-SMP negeri begitu. Sementara ini adalah SMP Kalam Kudus yang sebuah SMP Kristen. Nah, kita sebagai orang tua masa nggak malu sih sama anak-anak ini gitu yang begitu terbuka gitu ya untuk mempelajari hal-hal lain. Kemudian orang mungkin bertanya, loh kenapa anak-anak Kristen ini mempelajari soal syariah? Ya karena memang sekarang dunia banyak yang menuju ke situ begitu. Bahkan hampir semua bank kan memiliki bank syariah. Bahkan saya juga mendengar dari teman-teman saya yang non Muslim dan kemudian juga dari etnis Tionghoa, dia mengatakan saya kalau menabung itu saya senangnya di bank syariah gitu, karena di situ amanah, dia bilang gitu, dan pelayanannya juga bagus. Saya juga terkejut, oh gitu ya begitu ya. Saya sendiri kalau seandainya bertransaksi begitu ya tidak diharuskan memakai bank syariah, saya sendiri pun secara pribadi belum tentu memakai transaksi bank syariah begitu kan. Tapi ternyata teman-teman non Muslim ini pun banyak yang memilih bank syariah, Mas Hersu. Gitu. Jadi saya dengar katanya lebih cengli gitu mereka nyebutnya. Apa sih cengli, lebih fair gitu permainannya. ya mungkin lebih fair, Ya, ya ya, betul, ya. dan lebih aman mungkin di mata Ya, mereka. memang kalau kita menggunakan bank konvensional ini jujur aja ini apalagi soal kredit itu, waduh itu bunganya kan mencengkek ya. Jadi kita memang
belum lagi kalau persoalan memang ada kesadaran semacam itu sekarang soal riba dan sebagainya ya, bunga riba ini mulai ada kesadaran semacam itu. Tapi saya kira nggak harus kalau kemudian ada umat Islam kesadaran beragamanya meningkat, kemudian dia tadi itu milih bank syariah, memilih ucapan semacam itu, ya nggak perlu kemudian kita stigma dia radikal atau dia intoleran kan gitu ya. Betul. Terus kan kita tahu sama apa bedanya sekarang anak-anak muda sekarang kalau ketemu brosis gitu kan, itu juga bukan panggilan Indonesia juga kan, iya kan? Itu sama aja gitu. Terus guys kalau nyapa begitu, itu juga bukan. Nah, kenapa itu nggak disebut sebagai sesuatu yang asing juga, yang kenapa nggak anti terhadap hal yang bersifat asing? Nah, ini yang saya kira penting terus kita gaungkan. Tetapi benar juga sih Mbak gini, orang Islam sendiri juga harus introspeksi. Emang ada sekelompok kecil umat Islam gitu yang punya pandangan yang semacam itu, yang sering sekali kemudian menyimpulkan mengkafirkan orang lain, itu banyak yang disebut kelompok takfir, itu ada juga. Kita harus mengakui, tapi jangan kemudian digeneralisir itu sebagai sebuah sikap pandangan umat Islam gitu. Ini kritik kita juga terhadap kelompok ini yang merasa dia paling Islam, kemudian dia punya otoritas keagamaan tersendiri. Ini banyak juga, kita tidak boleh menutup mata semacam itu. Iya, iya. Dan kemudian juga lebih banyak membaca, lebih banyak berliterasi, mungkin itu akan membuat seseorang itu menjadi lebih open minded ya. Seperti yang dimaksudkan oleh Profesor Budi Santoso itu kan, dia menginginkan agar orang-orang itu open minded. Yaitu mahasiswa yang dia wawancara, kata dia 12 orang itu semuanya open minded gitu. Karena dia tidak memakai penutup kepala, ala manusia kadrun, menurut dia kan begitu. Padahal open minded itu bukan karena penutup kepala seperti yang saya kenakan, tapi karena bagaimana kita membuka diri kita terhadap berbagai hal, baik yang kita sukai maupun tidak kita sukai begitu. Mungkin kalau seandainya dia bisa melihat begitu ya, di banyak media luar ruang maupun media televisi misalnya, itu ada iklan-iklan dari misalnya dari Coca-Cola, dari Hugo Boss dan sebagainya, yang dimana bintang iklannya perempuan pun sudah memakai penutup kepala begitu. Jadi bagaimana dunia luar, merek-merek luar, merek-merek branded dari asing gitu ya, itu pun juga mulai membuka diri dan mengetahui bahwa pangsa pasar produk mereka itu sebagian besar adalah umat Muslim gitu. Dan kemudian juga dia seharusnya tahu kan si Profesor Budi Santoso ini bahwa Indonesia sendiri juga saat ini sangat disokong oleh industri garment kita, ekspor garment kita yang sebagian besar adalah busana Muslim. Aksesorisnya, baik itu kerudung, baik apa, itu kita menjadi trendsetter begitu ya. Jadi kita banyak sekali diekspor ke, baik itu ke Timur Tengah, baik itu ke Eropa dan sebagainya gitu. Itu banyak sekali, dan sebagian dari industri garment kita yang berhasil ekspor dan kemudian menghasilkan devisa itu justru dari penutup kepala dan semuanya, dan baju Muslim yang dikenakan ini begitu. Nah, ini kan artinya Indonesia sendiri, saya tidak heran kalau kemudian OJK membuat kompetisi seperti itu, kemudian Departemen Keuangan juga. Ini karena semua datanya ada di mereka, bagaimana industri Muslim ini gitu, segala sesuatu yang berkaitan dengan Muslim, bahkan itu sampai ke sepatunya, aksesorisnya dan sebagainya, itu sangat mendukung perolehan devisa negara kita. Ya, ya. Dan tidak, kalau kan sekarang juga pemerintah lagi giat-giatnya menggalakkan wisata halal, ya kan? Betul. Dan artinya kalau Israel itu ya melihat bahwa umat Islam ini menjadi potensi besar dalam industri pariwisata ini kan gitu. Jadi saya punya seorang sahabat ini kan di Kedutaan Besar Malaysia, dan saya lihat Malaysia ini cukup sangat berhasil mengetrek turis dari negara-negara Timur Tengah. Dan Malaysia ini kalau kita lihat Mbak, coba bayangkan, mereka penduduknya sekitar 26 juta ya. Itu mereka berhasil turismenya itu kira-kira sebesar itu juga angkanya. Saya lupa ya. Mungkin sekarang bisa kita update lagi, tapi sebelum pandemi itu angkanya kalau nggak salah sampai hampir sama dengan jumlah penduduknya. Bandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduknya itu 270 juta, tapi turisme kita kan nggak beranjak itu, sekitar 8 juta terus saja di situ itu. Nah, saya tanya juga dari mana mereka. Salah satunya itu yang punya spending besar itu adalah turis dari negara Timur Tengah gitu. Kenapa? Karena negara turis dari Timur Tengah ini biasanya mereka extended family. Kalau datang mereka itu selalu berombongan rame-rame gitu, ya kan? Dan kemudian mereka nggak terlalu banyak explore ya, karena mereka bukan seperti kita. Ya mungkin karena negaranya memang negara Arab, itu kerjanya mereka cuma duduk di hotel gitu, terus ngopi gitu dan sebagainya. Terus saya tanya teman-teman Malaysia itu apa yang kalian jual kepada mereka? Jualan hujan buat mereka gitu. Loh, jualan hujan gimana? Ya
para turis Arab itu mereka duduk ngopi gitu, ngopi di depan hotel sambil memandang hujannya gitu. Itu buat mereka tuh sudah luar biasa. Beda dengan turis-turis bule dan sebagainya yang senangnya dia mengeksplorasi ke sana sini. Dan turis-turis misalnya kita di Indonesia itu yang terbanyak adalah Australia kan. Itu ternyata spendingnya kecil banget mereka ini. Ya karena mereka memang pekerja kelas bawah gitu rata-rata yang memang menabung. Backpacker, backpacker dan beda sekali kalau Arab ini mereka adalah extended family. Jadi kata dia cuma 3 ini yang kami jual, yang syarat yang kita lakukan. Satu kita menyediakan makanan halal, kata dia gitu. Kedua, money changer kita perbanyak di mana-mana. Di Jakarta aja kan susah banget ya money changer gitu. Yang ketiga, connecting door hotel itu. Kata dia gitu, connecting door. Kenapa connecting door? Karena mereka keluarga ya. Keluarga gitu. Nah, terus cara mengetrack orang Arab ini kata dia gampang kok. Kata dia kenapa? Karena katanya mereka ini menggunakan satu bahasa yang sama di 22 negara Teluk gitu ya, sampai Afrika Utara, Teluk, kemudian negara-negara Syam ya, negara-negara Syam seperti Syria, Yordania dan sebagainya, semua kan menggunakan pengantar bahasa yang sama dan artisnya itu sama mereka itu. Jadi ada satu artis yang sangat terkenal misalnya itu yang digemari misalnya di Lebanon di mana itu akan digemari juga di seluruh Arab. Jadi kalau mereka kita undang ke Malaysia misalnya ke Kuala Lumpur itu nanti orang-orang kaya dari yang berbahasa Arab itu pada berdatangan. Nah sementara kita kan memusuhi terus ini soal orang Arab ini dianggap kadrun dan padahal orang-orang Arab ini adalah orang yang secara finansial mereka ini kuat, negara-negara petrodolar ya, dan kita di spendingnya lebih besar. Coba deh buka-buka riset lagi, pasti turis Arab ini spendingnya dibandingkan turis Australia misalnya gitu pasti jauh banget. Nah ini kan soal kadrun ini kan kenapa saya ingatkan lagi ini kasus yang di Surabaya ini kan itu juga kan narasinya soal kadrun orang Arab, orang Yaman dan sebagainya kan ya. Iya betul Mas Hersu. Ini soal orang Arab gitu dan kemudian mereka spending money-nya. Saya juga pernah membaca dan kemudian karena waktu itu saya curious ya, hotel-hotel di dunia ini milik siapa? Ternyata itu milik konglomerasi dari Arab gitu ya, sultan-sultan Arab atau raja-raja Arab. Bahkan kalau seandainya kita ke London pun itu hotel-hotelnya tuh kebanyakan dimiliki oleh orang Arab begitu, sudah dibeli oleh mereka. Hanya beberapa saja yang masih milik orang Inggris, Amerika dan sebagainya. Dan jangan lupa ya London itu sekarang pusat syariah keuangan syariah internasional ya. Betul. Nah, ini kalau Pak Budi Santosa misalnya dia banyak membaca tentang sejarah kedekatan Saudi Arabia dan kemudian juga Timur Tengah pada umumnya dengan Inggris ini kan memang sangat dekat sekali ya dari sejarahnya karena memang dulu Inggris juga pernah menjajah Timur Tengah dan sebagainya begitu. Dan kemudian sampai sekarang pun juga mungkin seperti Inggris dengan India begitu ya. Di mana kalau seandainya ada pelajar di sana ya mereka welcome dan tidak dicurigai. Jadi orang Arab ini lalu lalang di Inggris ini sudah sangat biasa sekali begitu. Nah, justru di sini itulah yang mereka kemudian dikadrun-kadrunkan sebagai seolah-olah sebagai warga kelas 2 dunia begitu ya yang kemudian juga miskin dan sebagainya padahal kita bisa dikatakan dalam tanda kutip itu mengemis gitu ya, meminta investasi dari mereka. Itu mungkin orang-orang yang mengkadrun-kadrunkan ini tidak tahu tentang hal tersebut, Mas Hersu. Kalau saya lihat sih begitu ya. Jadi siapa yang nggak open minded ini siapa gitu loh. Iya. Seperti kata Mas Hersu tadi emang betul. Kalau dari Arab itu kalau berlibur tuh sampai bahkan mereka bawa pembantu begitu ya. Itu kan banyak diceritakan oleh para TKI kita yang TKW kita yang ada dari Arab gitu. Kalau seandainya mereka ikut keluarga itu berlibur ke Eropa misalnya selama sekian minggu ya pembantunya diajak gitu. ART-nya itu diajak untuk berkeliling itu untuk mengurusi anaknya dan sebagainya. Jadi bukan sistem berlibur yang minimalis gitu yang banyak dilakukan oleh misalnya turis-turis dari Australia begitu ya walaupun dari Australia pun banyak juga ya untuk yang turis-turis yang high begitu tapi yang backpackeran itu lebih banyak tapi kalau orang Arab backpackeran itu kita hampir tidak temui begitu. Nah, nggak ada Mbak orang Arab backpackeran. Iya betul. Iya. Kalau kita ke beberapa negara di Eropa kita datang ke mall-mall saya pernah juga gitu datang. Saya terheran-heran ketika saya diajak, yuk kita ada musolanya gitu. Saya kaget, kok mal-mal sini menyediakan musola? Ya kenapa? Karena ini jadi destinasinya orang Arab dan mereka melihat bahwa orang Arab ini potensial banget gitu. Dia
big spender gitu ya. Ya, Iya. jadi Iya. jadi mau nggak mau mereka mesti siapkan tuh mall-mallnya gitu. Saya pernah suatu saat kemudian saya sewa di mall di mana di mall di München di Jerman Mhm. di Jerman gitu. Terus saya ditanya oleh mereka, Anda dari mana? Dia tanya gitu, dikira kelihatan pasti wajahnya kok bukan Arab tapi kok Muslim juga kan gitu. Jadi rupanya memang sekarang turisme Islam ini menjadi salah satu pangsa pasar sendiri untuk negara-negara Eropa karena memang apa mereka spendingnya besar gitu ya. Dan kita tahu kayak kemarin yang Twitter kan yang baru saja sahamnya dibeli oleh Elon Musk itu kan juga punya pangeran dari Arab ya, Talal bin Walid Iya. kan gitu. Jadi belum lagi Betul. kalau kita ngomong klub-klub sepak bola. Anda lihat juga misalnya Mhm. yang sangat terkenal seperti sekarang Paris Saint-Germain, Manchester City dan Mhm. sebagainya itu semua Mhm. dimiliki oleh pengusaha-pengusaha Arab gitu. Jadi menurut saya apa ya narasi yang seperti ini berbahaya. Di samping itu kita pernah bahas di sini bahwa orang Mhm. Arab itu dengan orang Indonesia itu jasanya besar banget gitu loh ya. Kita mesti ngomong jujur ya. Kenapa? Iya. Satu, orang Arab-Arab yang di sini itu sendiri dia pada waktu zaman Belanda dia meskipun mendapat kelas istimewa dari penjajah dia nggak mau, dia maunya sama dengan pribumi. Kedua juga orang Arab itu berjasa membawa agama Islam ke Indonesia. Dan ketiga ketika Indonesia merdeka, ini jangan lupa ya negara-negara Arab lah negara-negara yang paling awal menjadi menjadi penyokong dari kemerdekaan Indonesia, Iya. mengakui Indonesia gitu. Iya. Jadi ini menurut saya ini benar-benar mereka ini nggak open minded, narrow bener ya cara berpandangnya. Mereka nggak baca sejarah, nggak ngerti sejarah bagaimana peran komunitas Arab ini di Indonesia. Ini kita terpaksa ngomong seperti ini Betul. bukan untuk membuat semangat kita kemudian apa ya justru chauvinistik terhadap orang enggak, tapi realitasnya itu sejarahnya seperti itu. Sementara dari sisi sejarah orang Arab juga memang nggak minta keistimewaan terhadap bangsa ini gitu kan. Iya, iya betul Mas Herssu. Dan kemudian kalau lihat dari narasi dari Pak Budi Santosa itu ya, dia mengatakan bahwa mengharapkan agar anak-anak yang dia wawancarai itu tidak seperti, walaupun dia tidak mengatakan orang Arab gitu ya, tidak mengatakan etnisnya, tapi dia mengatakan agar mereka tidak banyak berbicara, tapi dengan teknologi yang tidak tinggi begitu. Jadi ini sepertinya memang merefer kepada manusia gurun itu tadi. Saya kalimat persisnya mungkin nanti bisa pemirsa lihat sendiri dari narasi atau dari tulisan Pak Budi Santosa itu begitu. Karena kalau dari ini saja saya melihatnya, wah ini dia betul-betul tidak tahu bagaimana teknologi di Arab sana begitu ya, dan kemudian bagaimana setiap kali ada mobil dengan teknologi tinggi, misalnya taruhlah BMW begitu ya, dia mengeluarkan hanya 5 untuk satu seri begitu ya, hanya 5 unit. Itu yang membeli adalah orang Arab duluan begitu kan. Jadi dan kemudian di Arab itu sendiri mungkin dia perlu juga ke Dubai begitu ya, ke Uni Emirat Arab gitu. Karena di sana betul-betul teknologinya yang bahkan turis-turis dari Inggris, dari Amerika pun terkagum-kagum oleh begitu banyaknya teknologi yang dilakukan di sana, begitu diterapkan di sana, Nah, yang itu tidak ada di negara mereka begitu. Dan kalau kita menilik di masa lalu kan juga memang ilmuwan-ilmuwan itu banyak yang dari Timur Tengah. itu poin saya, Gitu. maksud saya dia ini kan seorang insinyur ya dari teknik industri. Apa dia nggak belajar ya sejarah tentang ilmu pengetahuan gitu, sumbangan para ilmuwan Islam terhadap ilmu pengetahuan saat ini itu luar biasa gitu. Kalau kita bicara angka aljabar gitu ya, kita bicara soal Betul, betul. angka nol, kita bicara soal kesehatan dan sebagainya, itu semua kan sumbangsih dari orang Arab itu, bangsa Arab itu terutama, tapi kita mungkin Islam ya khususnya kita bicara, itu luar biasa besar ini. Ini memang menurut saya dia kan ngakunya begitu bahwa saya lebih baik, makanya saya nggak terlalu suka baca kitab suci gitu karena dia lebih baik saya membaca sains dan berita terkini gitu. Dia tidak tahu bahwa kalau dia baca sains dan tentu dia harus bicara soal sejarah sains itu sumbangan dan kontribusi umat Islam itu luar biasa besar. Oke. Ya, dan kalau seandainya dia menulis Mas Herssu, itu saya iseng saja, saya melihat tulisannya dan saya lihat itu ada berapa itu kata-kata atau diksi itu yang merupakan asimilasi dari kata-kata Arab begitu. Kita dari taruhlah hari aja ya, dari Senin, Selasa, Rabu, itu semua adalah dalam bahasa Arab. Kemudian Jumat gitu kan, dalam bahasa Arab. Mungkin hanya Minggu itu yang berasal dari kata Portugis ya, Domingos begitu, dan Domingos, kemudian ya.
Ya, Tadinya kemudian Ahad kita berubah menggunakan juga kan. Ahad, dan kemudian sebenarnya sebelumnya sudah ada Ahad begitu. Jadi kita Hmm. bisa menggunakan, terserah kita memakai Ahad atau memakai Minggu begitu. Tapi artinya itu kan hari-hari Senin sampai dengan Ya, dan Isnin. seterusnya 7 hari Isnin, itu kan bagian Salasa. dari ilmu pengetahuan. Ya, Iya, Rabu betul. dari Arba'ah Iya, kan gitu. betul. Dan Khomsa, dari kemudian Kamis itu juga dari Khomsa kan gitu ya, Jumat dari iya, Jumat. Ya banyak sekali mereka ini benar-benar Nero. Oke, saya kira kita nggak ada habisnya kalau ngomongin profesor ini. Mbak, kita pindah deh topiknya ke kita minta aja Pak Profesor baca buku lagi nanti mungkin kalau sudah mulai dinonaktifkan, karena saya dengar kemarin dari Pak Profesor Azumadi Azra, salah satu anggota komite reviewer soal untuk LPDP ini, dia itu akan dinonaktifkan karena ini dianggap menyalahi fakta integritas dari LPDP. Jadi ketika seorang interviewer itu lolos, dia harus menandatangani fakta integritas. Jadi tidak boleh mengungkap hasil wawancara dia dan proses wawancara, dan juga tidak boleh punya prasangka gender, etnis, agama dan lain-lain itu Mbak. Jadi ini jelas dia melanggar semua itu kalau kata Profesor Azumadi Azra. Dan saya kira kalau dari sini kan bukan profesor maksud saya, Dirut LPDP Pak Andin ini juga sudah menyatakan bahwa dia tidak mentolerir tindak diskriminatif semacam itu gitu ya. Dan ternyata kalau dari perbincangan saya dengan Profesor Azumadi Azra, dia ini bukan LPDP yang S1 S2 Mbak, ini programnya IISMA ya. Itu yang program pertukaran program pengiriman 6 bulan Mbak, ke beberapa 1 semester gitu. Jadi bukan yang itu, dia ada di tim itu gitu. Nah, mungkin setelah dia tidak lagi aktif di situ, terus rektornya juga sebentar lagi kayaknya dia selesai gitu. Mungkin lebih mulai baca-baca sejarah deh Pak ya. Gitu. Sejarah itu kalau Bapak tertarik pada sains, Bapak sejarah sains yang perlu Bapak baca gitu ya. Jadi nanti kalau enggak Anda bisa masuk kelompok orang yang disebut sebagai Profesor Ocil gitu ya. Gelarnya guru besar tapi otaknya kecil. Jangan sampai terjadi itu. Saya nggak mau Anda masuk dalam kelompok itu. Nah, kita pindah. Kalau saya sih menyarankan Mas Ersu dia untuk ke Mesir ya, sebagai negara yang pertama kali menandatangani pengakuan kemerdekaan gitu secara tidak hanya de facto tapi juga de jure kepada Indonesia gitu. Kemudian ke kelompok Liga Arab gitu, ke Palestina. Mereka itu adalah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, dan kemudian berkas-berkas tersebut dikirimkan ke PBB sehingga PBB kemudian juga mengakui. Tanpa ada tanda tangan itu, kita yakin kelompok sekutu yaitu dari Inggris, Amerika, dan Eropa dan sebagainya itu tidak akan memberikan pengakuan karena sekutu sangat kuat saat itu begitu. Dan juga uang-uang dari Timur Tengah yang dikumpulkan, saya pernah membaca itu salah satu orang terkaya yang ada di Palestina pun juga menyumbangkan untuk Indonesia. Dia melalui radio dia mengumumkan bahwa kita harus menyumbang Indonesia, kemudian dia merelakan hartanya itu untuk kemudian diberikan kepada pemerintah Indonesia sebagai modal awal kemerdekaan kita. Nah, hal seperti itulah yang perlu diketahui. Jalan-jalanlah gitu ya, kalau ada waktu jalan ke Arab gitu, supaya tahu. Beliau kelihatannya memang pernah lulusan Amerika, saya baca gitu, tapi kelihatannya dalam soal eksplorasi ya sangat terbatas gitu. Oke, kita pindah tadi yang siapa sih yang tadi yang di Surabaya juga yang maki-maki Anies dan videonya viral banget nih Mbak ya. Ya, coba kita lihat videonya dulu ya Mas Ersu, karena video ini sudah memicu narasi-narasi juga. Videonya memang narasinya kurang baik, dan kemudian juga mungkin orang karena kesal ya, jadinya mengomentarinya juga dengan kata-kata yang cukup sengit begitu. Nah, ini kita lihat videonya. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Aduh ampun deh Mbak, masih ada manusia yang begini. Ini sama dengan kelasnya sama dengan kemarin ya. Siapa si Marhainisi siapa kemarin yang mengancam Samara mau masuk ke kamar gas itu ya. Sama. Betul. Ini ya, mirip ya. Iya. Betul. Dan kemudian nah ini tadi Mas Ersu, orang-orang yang hanya membaca narasi-narasi pembelahan. Jadi sehari-harinya dia tidak membaca tulisan-tulisan bermutu, terus kemudian tidak membaca buku. Jadi hanya membaca status-status WA, hanya membaca status-status Instagram atau TikTok, mainannya adalah TikTok gitu ya, karena si Rianda 270 underscore ini dia memposting unggahannya tersebut tentang Anies tersebut di TikToknya. Nah,
generasi muda kita yang setiap harinya itu hanya menelan narasi-narasi pembelahan itu hasilnya seperti ini saya rasa begitu. Kalau seandainya dia misalnya dia mengetahui ya tentang pemerintahan tentang apa dan sebagainya, dia tentu tidak akan mengatakan bahwa itu Anies dari Yaman, siapa dia, saya tidak kenal orang Yaman kok dipasang di situ. Mungkin dia perlu tahu bahwa salah satu dari 9 dari Watimpres Pak Jokowi itu adalah Haji Lutfi bin Yahya ya, Kiai Haji Lutfi bin Yahya itu juga merupakan turunan dari Yaman begitu. Ya, dan dia adalah menjadi Wantimpresnya Pak Jokowi, memberikan pertimbangan kepada presiden begitu. Nah, ini sama dengan Pak Budi Santoso tadi yang kemudian Pak Mahfud MD mengatakan apakah kalau berpenutup kepala itu apakah berarti istrinya Pak Maruf Amin itu juga manusia gurun begitu kan, dibalikkan begitu. Ini banyak sekali. Bu Iriana juga kadang-kadang memakai penutup kepala, kadang-kadang menjadi manusia gurun dan kadang-kadang menjadi manusia non gurun begitu kan, seolah-olah mengatakan demikian begitu. Ini berat. Tapi saya membaca satu berita yang menurut saya membuat saya lega gitu ya, membuat saya senang. Ini ada salah satu ini fungsionaris PSI ya, yang dia menyatakan bahwa Pak Anies itu juga warga negara Indonesia dan kita harus mulai mengakhiri narasi-narasi macam itu. Wah, ini menurut saya keren. Mestinya PSI ya dulu begini nih, harusnya begini ya, Mbak ya. Oh iya, betul. Ini saya juga ada catatannya Mas Hersu, itu adalah Michael Sianipar ya Mas Hersu, Michael Victor Sianipar, dia ketua DPW PSI Jakarta. Ini ada saya buka tweetnya dia mengatakan, keliru, Gubernur Anies itu adalah orang Indonesia. Kita harus sudahi perpecahan dan PSI tegas menolak rasisme oleh siapapun kepada siapapun. Menilai seseorang harus bicara ide dan gagasan. Begitu di akun Twitternya Michael Sianipar ini menanggapi dari Rianda tadi. Ya keren, dan saya kira ini penting dibaca oleh teman-teman PSI yang lain, juga Giring, juga kemarin Grace yang masih terus membuat narasi-narasi pembelaan semacam itu gitu ya. Kemarin dia menyebut bahwa saya bersaksi bahwa Samara itu bukan kadrun gitu. Kan biasanya kalau kita ngomong saya bersaksi itu untuk orang yang meninggal gitu, saya bersaksi dia adalah orang yang baik gitu. Iya, betul. Ya. Ini bahaya Mbak ya. Narasi-narasi semacam ini menurut saya kalau diterus-teruskan ini membahayakan bangsa ini, dan kita selalu bilang bahwa teman-teman yang selalu berteriak NKRI itu justru kalian semualah yang sebenarnya jadi ancaman serius dari NKRI itu, karena terus-menerus menyuarakan, membuat narasi pembelaan itu. Dan ini penting ya kita lakukan refleksi ini di tengah hari Raya Fitri untuk umat Islam ini. Dan sebenarnya kalau kita mau ngomong pembelahan itu bukan hanya di kalangan antara kita dengan agama lain, tapi sebenarnya di dalam kalangan umat Islam sendiri kan juga banyak terjadi pembelahan, dan ini menurut saya tidak sehat ya, yang kalau terus-menerus mau jadi apa. Nah ini yang kita justru bilang bahayanya kalau kalian terus menyuarakan seperti ini, radikalisme, intoleran, kemudian NKRI, Pancasila dan sebagainya, justru itulah sebenarnya yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena sejak awal kita sudah menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, ya kan gitu, menjunjung tinggi adanya kebinekaan di antara kita. Jadi seharusnya yang gitu-gitu nggak perlu lagi dipersoalkan, gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul Mas. Itu kita harapkan ya semua yang memiliki jabatan tertentu, terutama kalau itu bakal menginfluence gitu ya masyarakat luas, dia memiliki fakta integritas gitu ya terhadap jabatannya. Kita berharap bahwa mereka dapat memenuhi itu semua dan sesuai dengan nalarnya, disesuaikan begitu ya. Jadi menyesuaikan otak kita dengan jabatan kita begitu. Jadi jangan malaslah untuk membaca, meluaskan wawasan, walaupun kita sudah S2, S3 pun kita akan menjadi jauh levelnya di bawah S1 atau bahkan S3 yang SD, SMP, SMA kalau seandainya kita tidak selalu meningkatkan diri dengan wawasan dan terutama kebijaksanaan. Ya, open mind. Jadi, bukan diukur dari tutup kepala, tetapi dari cara berpikir ya, dan ucapan-ucapan serta tulisan Anda. Dari situ ketahuan Anda open mind atau tidak. Bukan, sekali lagi saya inginkan ya, kalau ketemu orang di jalan pakai jilbab,
Jangan dibilang bahwa mereka itu tidak open mind. Mereka menutup aurat, bukan menutup kepala, bukan menutup otaknya, bukan menutup cara berpikirnya. Baik, oke Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi. Dan sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya Subhan Arif. Dan saya Agi Beta, selamat menikmati waktu Lebaran bersama keluarga Anda. Salam 0%, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.